Perkenalkan, nama saya Jintan Amelia Deborah Marbun dengan NIM 121220044, mahasiswa dari program studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Analisa yang diampu oleh dosen Dr. Heri Kurniawan tahun ajaran 2022-2023. Jurnal yang saya review adalah jurnal internasional yang berjudul Amperometric Method of Analysis Advantage over Other Methods dengan terjemahan analisa metode amperometrik dan keunggulannya di atas metode lain, yang ditulis oleh G. Sadulayeva dari Institut Medis Negeri Bukhara, Uzbekistan, dan SHB Rahmatov dari Institut Medis Negeri Bukhara, Uzbekistan. Jurnal ini diterima pada tanggal 8 Februari tahun 2022 dan diterbitkan pada tanggal 18 bulan Februari tahun 2022 dengan volume 16. Tujuan artikel ini untuk kita mengetahui dan menentukan secara langsung apa itu konsentrasi analit dalam percobaan, dan juga untuk mencari titik ekuivalen dalam proses titrasi. Jadi, inti dari titrasi ini adalah mengukur nilai arus difusi yang berubah akibat perubahan konsentrasi analit atau titran atau region yang belum diketahui konsentrasinya. Inilah yang disebut dengan metode titrasi amperometrik. Tujuan yang pertama itu adalah menentukan konsentrasi larutan. Berikut adalah animasi penentuan konsentrasi pada larutan. So titration is done just like this. Suppose you have a known concentration of sodium hydroxide and you want to determine the unknown concentration of HCl, so you do titration. You put the HCl solution of volume 50 ml in an Erlenmeyer flask and you fill the bird with sodium hydroxide solution up to the 0 mark. You need an indicator called phenolphthalein and put 3 drops to the Erlenmeyer flask. The purpose of this indicator is for us to know the endpoint. Now you start your titration. Several times later, you notice that there is a temporary color light pink change when the sodium hydroxide solution drops. Tujuan yang kedua itu menentukan titik ekuivalen. Berikut adalah video tentang penentuan titik ekuivalen pada proses titrasi. Bukti terjadi titik ekuivalen ditandai dengan adanya perubahan warna pada titratnya. Nah, di sini gambar proses titrasi sebelum titik ekuivalen, di mana titrat zat HCl yang belum diketahui kadarnya, yang belum diketahui konsentrasinya, dilakukan titrasi dengan titran, yaitu NaOH sebagai larutan standar yang dimasukkan ke dalam bulet. Nah, titrasi dilakukan dengan cara meneteskan, membuka keran dengan cara meneteskan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Diteteskan terus hingga dicapai titik ekuivalen, ditandai dengan perubahan warna pada titrat yang semula bening menjadi warna merah jambu. Pada proses titrasi ini menggunakan indikator phenolphthalein PP. Sehingga indikator phenolphthalein itu memiliki sifat warna, perubahan warna dari bening kalau pH-nya di bawah 8. Nah, ini kalau sudah di atas sekitar 9,8 ya, terjadi perubahan warna menjadi merah jambu seperti ini. Pada saat
perubahan warna seperti ini, inilah saat titik ekivalen terjadi. Asam dan basa tepat habis bereaksi. Pada saat itu, keran harus segera ditutup agar NaOH tidak mengalir lagi. Saat ditutup itulah namanya titik akhir titrasi. Titik ketika proses titrasi dihentikan. Lalu diukur berapa volume NaOH yang dipakai dalam proses titrasi ini. Lalu dicatat. Dilakukan berulang kali agar diperoleh data yang semakin akurat. Jurnal ini menggunakan kata kunci titrasi amperometrik, titik ekivalen, mikroampere, dan indikator. Sedangkan untuk subjek penelitiannya adalah titrasi amperometrik dengan mengukur amplitudo menggunakan kurva titrasi. Jurnal ini cukup populer di kalangan pelajar dengan tembus ribuan viewers, sehingga jurnal ini dapat digunakan sebagai bahan untuk kita belajar mengenai titrasi netralisasi. Sedangkan untuk sumber jurnal ini, saya mendapat jurnal ini dari web terpercaya ataupun situs terpercaya. Pencarian dilakukan seperti biasa dengan cara menuliskan kata kunci pada kolom pencarian yang telah disediakan, dan akan keluar hasil yang akan kita cari sesuai dengan keywords yang kita ketik. Dan saya tertarik untuk mereview jurnal ini lebih dalam lagi. Titrasi amperometri adalah bentuk titrimetri voltametri yang mengukur arus difusi jenuh yang berubah selama titrasi untuk menemukan titik akhir titrasi. Pada titrasi amperometri versi pertama diusulkan oleh WA, butuh waktu lama untuk menemukan titik akhir titaran. Oleh karena itu, pada tahun 1936, Mayer mengubah urutan titrasi amperometri. Dia menggunakan koefisien arus difusi dari konsentrasi depolarisasi. Untuk melakukan titrasi amperometri, kita perlu mengambil sebagian larutan zat aktif poliarografi yang diuji, kemudian kita menambahkan reagent dan latar belakang yang diperlukan ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan titrasi, dan kemudian dihubungkan ke perangkat amperometrik atau polarografi. Potensi yang sedikit lebih tinggi dari setengah gelombang diterapkan, dan zat dalam sel dititrasi menggunakan titran. Dalam proses titrasi amperometrik, kekuatan arus ditentukan oleh tegangan yang sesuai dengan nilai batas arus setelah penambahan reagent secara bertahap. Bagian selanjutnya adalah kurva titrasi amperometri. Bentuk kurva titrasi amperometri bervariasi tergantung pada komponen dari reaksi titrasi analit tersebut, titran atau produk reaksi yang terlibat dalam reaksi elektroda. Dari proses titrasi ini dapat dibuat grafik titrasi. Nah, asam kuat dengan basa kuat, HCl dengan NaOH tadi, maka grafiknya mula-mula HCl pH-nya mendekati 1 karena dia termasuk asam kuat. Saat ditambahkan dengan NaOH, maka pH-nya semakin naik, suatu saat akan terjadi kenaikan yang sangat drastis seperti ini. Nah, titik ekivalen itu, yang betul titik ekivalen yaitu antara 4 sampai 10 ini pH-nya. Pas di sinilah titik ekivalen, pH-nya pas 7. Harusnya proses titrasi harus dihentikan saat titik sini. Cuman untuk mencapai titik pas 7 ini susah sekali dilakukan, sehingga proses titrasi dihentikan
kalau sudah terjadi perubahan warna seperti itu. Kalau misalkan NaOH dititrasi dengan latar standar asam, maka ini basa kuat dengan asam kuat, grafiknya kira-kira seperti ini. Titik ekivalennya untuk memiliki pH 7. Kalau ini asam kuat dengan basa lemah, misalkan dari asam kuat dengan basa lemah, maka titik ekivalennya di bawah 7. Sesuai dengan sifat asamnya. Kalau asamnya kuat, basanya lemah, maka titik ekivalennya sesuai dengan yang kuat, yaitu asamnya, maka pH-nya di bawah 7. Begitu juga sebaliknya, kalau basa lemah dengan asam kuat, maka pH-nya itu ini di bawah 7 juga, karena asamnya yang kuat. Sekarang kalau basa lemah dengan asam lemah, maka kira-kira pH-nya ya sekitar 7. Asam lemah dengan basa kuat, maka pH-nya di atas 7, pH titik ekivalennya. Ada 3 jenis reaksi kimia yang dapat digunakan dalam metode titrasi amperometri. Yang pertama adalah reaksi sedimentasi, yang kedua adalah reaksi oksimetri, dan yang ketiga adalah reaksi kompleksometri. Reaksi sedimentasi adalah reaksi pengendapan, yaitu di mana terjadi reaksi pembentukan padatan dalam lautan atau di dalam padatan lain selama reaksi kimia. Sedangkan untuk reaksi oksimetri adalah proses penentuan konsentrasi basa dengan menggunakan larutan asam sebagai larutan standar. Sedangkan untuk reaksi kompleksometri adalah yaitu jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks, jadi membentuk hasil berupa senyawa kompleks. Reaksi kompleks yang terbentuk dianggap sebagai reaksi asam basa dengan ligan bertindak sebagai basa, dengan menyumbangkan sepasang elektronnya kepada kation yang merupakan asamnya. Latar belakang masalahnya yaitu pada abad ke-21 di mana kita hidup di era globalisasi. Salah satu tugas terpenting kimia modern adalah perkembangan pesat industri, sintesis senyawa organik dan anorganik baru, dan studi tentang sifat elektrokimia, fisikimia, dan lainnya. Dan aktivitas biologis telah dan tetap menjadi topik hangat bagi umat manusia. Jadi pada sampai saat ini cukup untuk mendeteksi dan membatasi aditif dalam suatu zat pada konsentrasi. Misalnya sensitivitas metode kimia untuk mendeteksi aditif tertentu dalam zat uji mungkin tidak cukup. Selain itu, meskipun penentuan gravimetri memakan waktu, penggunaan tekstometri juga terbatas. Oleh karena itu, fokus saat ini adalah pengembangan metode analisis yang baru, lebih sensitif, dan lebih cepat. Contohnya adalah titrasi pada jurnal yang sedang kita bahas sekarang. Jadi harus memenuhi ketiga persyaratan reaksi metode titrasi yang tadi dalam hal kecepatan dan kelengkapan reaksi yang terjadi selama titrasi amperometri. Metode titrasi amperometri sering menggunakan presipitasi dengan aksi reagen organik tergantung pada sistem elektroda yang digunakan. Baru-baru ini ada 2 jenis elektroda yang digunakan. Yang pertama itu terbuat dari jenis grafit tidak berpori atau pirografit seperti karbon kaca dan karbon sitrat telah tersebar luas. Dan untuk elektroda yang kedua dapat berupa elektroda referensi dengan luas permukaan yang lebih besar yang tidak terpolarisasi arus seperti perak klorida dan kalomel yang sering digunakan. Untuk metode titrasi amperometri ada 2 jenis. Yang pertama adalah titrasi amperometri dengan satu elektroda indikator yang terpolarisasi. Potensi elektroda referensi tidak berubah selama titrasi.
Sedangkan untuk yang kedua, itu adalah titrasi amperometrik dengan 2 elektroda indikator terpolarisasi, atau biasa juga disebut dengan titrasi biamperometrik. Kemudian dalam titrasi amperometri menggunakan reaksi kimia yang memenuhi persyaratan titrimetri. Jumlah komponen aktif poliarografi dalam larutan bervariasi dalam volume larutan. Kurva titrasi amperometrik terdiri dari 2 garis lurus, yaitu perpotongannya sesuai dengan titik ekuivalen konsentrasi larutan. Titrasi amperometrik ini menggunakan kation dan anion di berbagai perairan alam dan industri, mineral bahan baku, dan produk pengolahannya. Dengan demikian, metode analisis amperometrik berbeda dari metode analisis lainnya. Jadi keunggulan titrasi amperometrik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah titrasi amperometrik ditandai dengan kecepatan, selektivitas, kepekaan, dan dapat dilakukan dalam larutan encer 10-5 mol ataupun lebih dalam larutan berwarna. Kedua, perangkat titrasi amperometrik lebih murah daripada yang lain dan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk dianalisis. Yang ketiga adalah tidak seperti metode elektrometri lainnya. Metode ini memungkinkan kita untuk menentukan jumlah suatu zat dalam larutan yang sangat encer ataupun lebih encer daripada metode paleografi. Yang keempat itu adalah kemungkinan menggunakan berbagai elektroda untuk titrasi, misalnya platinum, emas, perak, tantalum, dan lain-lain. Kemungkinan melakukan titrasi amperometri dalam 3 media berbeda seperti berair, antibrat, dan campuran, jadi bebas. Untuk yang kelima itu adalah kemampuan untuk menggunakan reaksi yang berbeda, seperti reaksi presipitasi, pembentukan kompleks, oksidasi reduksi, dan dalam beberapa kasus neutralisasi lainnya. Singkatnya, akurasi amperometri tinggi, mencapai 10-6 dan lebih tinggi, dan persen kesalahannya itu tidak melebihi dari 1%. Jadi kelebihan jurnal ini adalah jurnal ini menggunakan bahasa yang ringan yang mudah dipahami oleh para pelajar seperti kita, sehingga layak menjadi sumber referensi untuk kita pelajari. Kemudian kelebihannya terdapat penyajian data berupa kurva yang dimana memudahkan kita untuk memahami titrasi dalam bentuk kurva. Sedangkan untuk kekurangan jurnal ini mungkin sangat banyak, salah satunya seperti jurnal yang terlalu singkat dan penulis tidak menuliskan secara langsung apa tujuan dari penelitian ini di dalam jurnal. Jadi kita harus benar-benar membaca jurnal, kemudian kita bisa menyimpulkan apa tujuannya. Kemudian metode analisis yang digunakan tidak lengkap dan tidak dijelaskan secara detail, sehingga sulit untuk kita memahami apa sebenarnya metode yang digunakan. Kemudian jurnal tidak membahas secara terperinci tentang bagian titrasi pada proses amperometrik ini, hanya membahas sekilas titrasi di dalam prosesnya, serta tidak ada membahas sama sekali bagian neutralisasi di dalam proses amperometrik. Jadi kesimpulannya, jurnal ini layak direferensi dan mendapat rating baik dari kita pembaca. Saran saya terhadap jurnal ini semoga dapat memperjelas hal yang akan dibahas dalam jurnal tersebut, lebih membahas secara terperinci agar pembaca lebih mudah memahami jurnal yang telah dibuat ini.